Selamat siang, bersama saya Sofrul Dolivia Anam dengan NIM 210803104036. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2022. Bank BRI atau bisa disebut dengan Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh Raden B. Aira Widjatmadja pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Pada saat itu, bank ini didirikan dengan nama The Purwokerto Help and Spark Bank der Inlandshoofden dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa dan perdesaan. Setelah didirikan, Bank BRI langsung menjadi bank yang penting bagi pembangunan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Bank ini memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan industri di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 1959, tercatat sebagai sejarah Bank BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang diberikan status bank umum. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia, BRI terus berkembang dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Pada saat ini, sejarah Bank BRI memiliki jaringan yang luas di seluruh negara dan menyediakan berbagai layanan perbankan dan keuangan bagi masyarakat. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau bisa disingkat menjadi BRI adalah sebuah badan milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Sehingga akhir tahun 2022 ini, bank ini memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan perbankan bagi nasabah individu, bisnis kecil dan menengah, serta korporat. Berbagai jenis layanan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia antara lain, yang pertama adalah tabungan. Bank Rakyat Indonesia menawarkan berbagai jenis tabungan seperti tabungan BRI, tabungan Simpedes, tabungan Britama, dan tabungan Britama X. Setiap jenis tabungan ini memiliki persyaratan, bunga, dan manfaat yang berbeda. Yang kedua yaitu deposito. Bank Rakyat Indonesia juga menawarkan layanan deposito dengan berbagai pilihan jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif. Yang ketiga yaitu kredit. BRI menyediakan berbagai jenis kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR, kredit modal kerja, kredit tanpa anggunan, dan kredit pemilikan rumah atau KPR. BRI juga menyediakan kredit dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang lebih terjangkau bagi nasabah yang ingin memulai usaha kecil dan menengah. Kemudian ada investasi. BRI menyediakan produk investasi seperti BRI menyediakan produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan pembiayaan investasi syariah bagi nasabah yang ingin berinvestasi. Kemudian ada layanan perbankan digital. Bank Rakyat Indonesia juga menyediakan layanan perbankan digital seperti BRI Mobile, BRI Internet Banking, dan SMS Banking BRI yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara online. Kemudian ada layanan kartu. BRI menyediakan berbagai jenis kartu seperti kartu kredit, kartu debit BRI, dan kartu kredit syariah BRI. Kemudian ada layanan internasional. BRI menyediakan layanan perbankan internasional seperti layanan remittance, layanan FALS, dan layanan third finance bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan luar negeri. Selain itu, BRI juga menyediakan berbagai jenis layanan tambahan seperti asuransi, safe deposit box, dan layanan pengiriman uang yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Dapat dilihat di gambar bahwa terdapat liabilitas dan ekuitas, di mana liabilitas terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah giro, tabungan, deposito berjangka, total simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali,
liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang usaha, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, liabilitas imbalan kerja, liabilitas lain-lain, pinjaman dan surat berharga subordinasi. Dan bisa dilihat pada total liabilitas pada tahun 2019 sebesar 1.183.155.670 rupiah, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.278.346.276 rupiah. Kemudian pada gambar di samping sudah dijelaskan mengenai rincian nominal dari pihak ketiga dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, pihak relasi dan dolar Amerika Serikat dengan total pada tahun 2019 sebesar Rp17.969.829 dan pada tahun 2020 sebesar Rp23.785.996. Selanjutnya di sini juga terdapat interbank call money, deposit on call, deposit berjangka, giro dan tabungan. Dari klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut. Dengan total akhir pada tahun 2020 sebesar Rp23.785.996. Selanjutnya di sini terdapat pendapatan dan beban operasional, di mana isinya yaitu pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan bunga neto, dan pendapatan operasional lainnya dengan isiannya adalah provisi dan komisi lainnya, penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan, keuntungan transaksi mata uang asing neto, keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi, pemerintah neto, keuntungan yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar, efek-efek dan lain-lain dengan total pada tahun 2019 yaitu Rp29.439.130 dan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp29.463.839. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit atau provisi dan komisi yang berhubungan jangka waktu tertentu diamortisasikan sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain consolidation. Kemudian pendapatan provisi komisi ini yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu atau terkait dengan pemberian suatu jasa diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya. Pada pinjaman yang diberikan, bank terdiri atas berdasarkan jenis dan mata uang, berdasarkan sektor ekonomi, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan kolektibilitas, berdasarkan segmen operasi informasi penting lainnya. Lanjut, di sini terdapat jenis dan mata uang yang terdapat rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut ini. Kita bisa melihat rincian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Pada gambar di samping, kemudian di sini juga terdapat jenis dan mata uang lanjutan dari yang tadi, yaitu dengan total bersih pada tahun 2019 sebesar Rp839.067.353. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp834.293.205. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sektor ekonomi, di mana terdapat rincian sebagai berikut ini. Kita bisa melihat rinciannya pada gambar di samping.
Pada tahun 2019, total bersihnya yaitu 839.067.353, sedangkan pada tahun 2020 total bersihnya yaitu 834.293.205 rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu, di mana klasifikasi jangka waktu kredit atau yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo adalah sebagai berikut. Yaitu ada pihak ketiga, rupiah, mata uang asing, pihak berelasi rupiah, mata uang asing dan dikurangi dengan cadangan, kerugian lainnya dengan total bersih yaitu pada tahun 2019 sebesar 839.067.353, pada tahun 2020 sebesar 834.293.205 rupiah. Kemudian yang keempat yaitu ada berdasarkan pada kolektibilitas dengan total bersih yaitu pada tahun 2019 sebesar 839.067.353 rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 834.293.205 rupiah. Kemudian yang kelima berdasarkan segmen operasi dengan diperoleh rinciannya sebagai gambar di samping. Kemudian didapatkan hasil bersih pada tahun 2019 sebesar 837.067.353 dan pada tahun 2020 sebesar 834.293.205 rupiah. Kemudian di sini juga terdapat informasi penting lainnya di mana sudah dijelaskan mengenai rinciannya pada gambar di samping. Kemudian juga terdapat kelanjutan dari informasi lainnya dan rincian yang lebih jelas untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Dan kita juga bisa membaca mengenai informasi penting lainnya seperti gambar di samping. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk bergabung di acara kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar 938,37 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 3,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni tahun lalu sampai tahun sebelumnya ya, tahun 2019 itu sampai Desember kredit BRI Group adalah 903,2 triliun rupiah. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen BRI Group menjalankan counter cyclical melalui fungsi agent of development, di mana terlihat dari penyaluran kredit yang tetap tumbuh positif meskipun ekonomi nasional terkontraksi. Penyokong utama pertumbuhan kredit BRI adalah segmen mikro, serta segmen kecil dan menengah, di mana penyaluran kredit mikro tumbuh double digit sebesar 14,18% secara year on year. Jadi kredit mikro BRI tumbuh 14,18% secara year on year, dan kredit kecil menengah tumbuh 3,88% dibandingkan posisi akhir Desember tahun 2019. Demikian pula komposisi kredit UMKM BRI dibanding total kredit BRI pun meningkat secara signifikan, bahwa tahun 2019 porsi UMKM baru 79% terhadap total kredit BRI. Namun di tahun 2020 porsi UMKM telah mencapai 82,13%. Saya ulangi lagi, di tahun 2020 porsi kredit UMKM telah mencapai 82,13%. Terror